pengurus yayasan semua mengucapkan terima kasih atas bakti sosial dari Yayasan Pamulang atau dari Khusus Pamulang ini. Gitu. Jadi untuk adik-adik dari remaja Yayasan Batu Karim, dengan adanya ilmu ini diterima dengan serius ya, serius usuh gitu kan. Karena ilmu ini mahal ya. Saya mengucapkan terima kasih atas nama Yayasan Batu Karim atas kedatangan Bapak dan Ibu ke sini untuk memberikan bakti sosial pada Yayasan Batu Karim. Sebelumnya saya ucapkan Allah jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang barokah ini untuk menghadiri pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Memang kami di Universitas Pamulang, saya mewakili dari teman-teman dosen di Universitas Pamulang mengucapkan terima kasih, alhamdulillah jazakallahu khairan pada Pak Haji Asep Wahdiana Eskom sebagai ketua yayasan, kemudian pada teman-teman dosen, Bapak Ibu, dan remaja-remaja atau mahasiswa dari Universitas Pamulang, kemudian juga atas kehadirannya adik-adik dari remaja Baitul Karim yang pada saat ini bisa terjadinya pelaksanaan kegiatan PKM ini. Memang salah satu dari kewajiban kami sebagai dosen di perguruan tinggi itu adalah salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Selain sebagai pengajaran, kemudian penelitian, ada pengabdian kepada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi kami. Jadi itu. Nah, harapan kami dengan adanya Universitas Pamulang ini, betul-betul kita di sini yang dekat dengan Unpam, harapannya adalah terutama khususnya di Yayasan Baitul Karim bisa memanfaatkan betul kegiatan PKM yang ada di Unpam gitu ya. Kalau bisa justru kami minta, misalkan adik-adik perlu apa sih ke pelatihannya nih, jadi kita udah susun nih nanti ke berapa periode ke depan gitu. Oh mau pelatihan ini, mau pelatihan ini, jadi kita udah siapkan, karena kewajiban kita di setiap semester itu paling tidak minimal satu pelaksanaan PKM yang harus dilaksanakan setiap satu semester. Kalau misalnya ada dua ya alhamdulillah berarti bisa dua gitu ya. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Haji Asep, Bapak Ibas Haryata, dan Bapak Sabri atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Perusahaan. Oke, baik, kepada beliau waktu dan semat kami persilakan. Saya Bapak mohon izin ya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih materi cukup cepat ya adik-adik, karena yang menarik sebenarnya di sana. Saya cuma melengkap penderita aja kok. Untuk cetak itu ada magenta, yellow, cyan. Yang di tinta printer ya, magenta, yellow, cyan. Itu tiga warna itu kalau dicampur tiga-tiga jadi hitam. Coba aja ya, kalau misalnya dari spektrum warnanya teman-teman coba red, green, blue, hasilnya jadi putih. Lalu kalau teman-teman beli tinta cetak dicampur dari biru, merah, kuning, jadinya hitam. Bedanya itu ya, bedanya antara Semeka dan RGB. Nah ini saya langsung ke ini ya, latihannya aja ya. Latihan 1 selewati, latihan 2.
Ini kan sebenarnya dia sebenarnya sendiri ya. Ini terus ada gambar ya. Kalau teman-teman nanti mau ada di Monas bisa juga ya. Jadi sebenarnya manipulasi ya. Manipulasi tadi yang sendiri ada gambarnya. Ini bisa diduplikat, dijadikan satu. Nanti dengan filter-filter ya. Mungkin dengan materi selanjutnya ya. Jadi pelatihannya bisa sebulan ya. Iya. Untuk Pernah kan kita latihan ya, saya coba kasih beberapa ini ya, contohnya aja ya. Ini aslinya giginya kuning kan, kelihatan ya. Lalu bisa juga diputihkan. Ya. Ini kan saya bilang tadi cantiknya pakai Photoshop ya. Jadi giginya putih, jadi nggak usah pakai skincare. ya bisa pakai skincare tadi kita Beko. Wangi. Cara-caranya nanti di materi berikutnya ya. Cuman saya cuma info aja, Photoshop itu sebenarnya bisa seperti ini. Lalu ini bisa juga ditambahkan teks. Jadi kalau misalnya ngedesain itu mungkin biasanya pakai Canva yang gampang ya, yang online. Sekarang di Photoshop sebenarnya bisa juga ditambahkan teks. Ini menambahkan watermark ya, dengan filter-filter yang ada di situ jadi watermark, seakan-akan seolah-olah dia timbul padahal. Lalu ini tadinya hitam putih, cuma dibuat ya ditempel dengan warna berwarna. Yang cewek jangan itu ya, agak vulgar ya. Itu ceweknya cuma 3 ya. Jadi sebenarnya tadinya hitam putih kan, cuma dibuat color, lalu di seperti ini ya. Jadi tadinya hitam putih, lalu yang ini juga sama. Biasanya saya kasih latihan ini dibuat berwarna, ya, jadi berwarna. Nah, yang selanjutnya ini digabungkan teks ini. Pertama bikin dulu teksnya, lalu digabungkan ke dalam botol, jadi hasil seperti ini. Ya, ini lalu kadang-kadang menemukan teks di belakang objek ya. Jadi sebenarnya berbeda satu kesatuan ya. Jadi jadikan satu, ya kan, seakan-akan seolah-olah. Ini biasanya proyek saya waktu di kantor ya, seperti ini, buat seperti ini, memanipulasi yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya ada jadi nggak ada. Ya. Ya, ini bad boss ya. Jadi seakan-akan dia nempel di tembok aja, itu seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita buat di handphone ada yang buat panorama ya, panorama. Nah, kita di Photoshop bisa. Jadi waktu bikin capture fotonya itu seimbang ya. Terus nomornya juga sama, berurutan. Jadi tinggal pilih. Lalu di sini bisa digabungin pakai tadi sudah cukup berat. Oke, kita ulang ya. Ini hasilnya sebenarnya, cuman pada saat moto terpotong-potong karena biar kelihatan panorama ya. Lalu dengan kualitas ini kita browse. Nah, ini urutan ya, urutan dari nomor 1, 5, 2 diaktifin semua. Lalu oke. Jadi bisa jalan sendiri. Ini biasanya kalau mau browse visual ya. Nah, jadi ya dari ini sebenarnya fotonya tadi ada berapa? Ada 5 ya. Cuman dia bisa nyari sendiri gimana potongnya supaya tidak kan biasanya kalau misalnya dipenggal secara manual dia ada hitam-hitamnya ya. Sekarang enggak, lalu tinggal dipotong aja.
dipotong ini. Jadi foto panorama ya. Gitu. Nah, jadi panjang ya. Tadi cuman dari 5 foto ini. Mau 10 foto bisa. Kan tadi browsingnya juga banyak ya. Ini bisa banyak. Nah ini bisa banyak ditaruh di sini. Lalu ini juga bisa ditekan. Nah fungsinya adalah kalau misalnya teman-teman pakai handphone kan gambarnya sedikit nggak tajam ya. Lalu pakai kamera DSLR, cuman nggak terlalu bisa panjang, lebar, nggak bisa wide. Nah sekarang dengan ini kita bisa. Biarpun dengan fasilitas yang lain ada ya, bisa ya. Tapi saya biasa pakai Photoshop, jadi saya coba menggabungkan beberapa foto ini, mau 10 foto jadi panjang. Kalau misalnya nanti bikin spanduk atau banner yang 5 meter, 20 meter, udah tinggal fotonya tinggal digabung-gabung aja, nggak usah bingung. Lalu beberapa gambar saya coba kasih contoh ya, yang biasa saya kerjakan ini. Tadi kan contohnya adalah cantik dengan Photoshop ya. Ini sudah cantik ya, awalnya cantik memang. Cuman biasanya kalau artis itu kan suka ya, dia pipis ini banyak begadang karena syuting terus, jadi kita coba percantik. Jadi perutnya dihilangin. Kelamaan setting. Ngeditnya kelamaan ya. Oke, saya beberapa manipulasi ini udah cukup lama sih projectnya. Jadi dia membersihkan itu ya, ada kayak dahinya, mungkin waktu dipotong rambutnya kurang bagus, akhirnya dipotong sendiri lewat Photoshop. Ini aslinya sebenarnya. Lalu dia bagus kan. Jadi ini nih kerutan di sini mulai dihaluskan. Ya, yang tadinya gelap jadi ini, terus bibirnya juga bisa dimerahin dan lain-lain. Nah yang kelihatan ini saya coba kasih bedanya ya. Ya ini aslinya. Lalu kita tempelkan tas di situ. Tas itu nggak boleh kelihatan terbang kan. Lalu dikasih beberapa bayangan. Ini kulitnya mulus ya. Maaf ya, ya wanita. Tadi cewek mulu katanya, ntar ada cowok. Nah, ini aslinya. Ya. Keriputnya banyak ya. Mungkin titik-titik biarpun dia sebagai art model, tapi tetap aja kita coba perbaiki. Ya. Hidungnya juga bisa dibekok lurusin ya, saja yang bengkok. Nah, itu kerjanya Photoshop ya. Jadi yang kalau di ya kalau sekarang filter banyak ya di handphone atau di itu, cuman tetap aja jangan percaya dengan fotonya dikirim ya, yang aslinya. Tetap kopi darat ya, kalau mau kopi darat. Mau cowok mau cewek gitu tetap kopi darat. Ini cukup kelihatan jauh ya. Lalu yang kelihatan ini saya coba kelihatan. Kelihatan bedanya, rambutnya dirapikan. Nah ini, jadi ngantuk lagi nih. Nah ini cuma dokumentasi, bukan rencana mau ngambil yang ini, cuma dokumentasi. Jadinya kebetulan ada gitu.
Ya ini tadi sini nggak ada rambut ya. Terus kita tambahkan rambut di sini. Terus ini kan tadinya nggak ada pohonnya, tempel pohonnya. Biar panjang pohonnya. Nah ini kelihatan kantong mata ya. Lalu kita coba, nah ini kita coba benerin kantong matanya biar kelihatannya cantik ya. Saya kenapa sih fotonya cowok cewek semua ya? Maaf ya yang wanita. Ke kopinya cewek semua sih. Tuh cewek lah. Ini kita manipulasinya apa ya? Ini cover majalah dulu, majalah. Tapi memang mesti harus telaten ya, karena beberapa apa namanya layers ada di sini, ada banyak, harus telaten sedikit-sedikit. Apa sih yang mau dirubah gitu? Nambahin. Tadinya nggak sejauh jadi sejauh. Nah ini tempelannya jangan sampai kelihatan ya. Jadi harus telaten memang biar kelihatannya nggak ada tempelan. Oke, satu lagi contohnya yang mana kau cowok nih. Kamu di sini dulu. Ya. Ini saya bikin wallpaper di sebelah kirinya. Tiba-tiba ada ya. Oke. Cukup ada mau nanti tanya di belakang ya. Ya kalau misalnya mau tahu lebih jauh hubungi nomor di bawah ini. Biar nanti teman-teman bisa belajar untuk ini manipulasi. Tapi manipulasi itu jangan dipakai untuk tindak kejahatan. Nanti bisa dipakai untuk pembelajaran aja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk materinya pada malam hari ini sangat bermanfaat dan menghibur kita semua yang jadi terang benderang melihat yang ganteng, yang cantik. Oke, selanjutnya untuk sesi tanya jawab dipandu moderatornya dengan Pak Santo Samijayanto. Oke, menarik sekali ya teman-teman dari ini. Oke, dari dua pemateri yang sudah disebutkan tadi, mungkin di antara teman-teman ada yang mungkin akan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lukman Malang. Untuk Photoshop ya Pak. Nah, untuk Photoshop ini kan tadi dijelaskan ada CMYK, ada RGB, itu kan masih tahap awal ya. Nah untuk grafik biar supaya bagus di post di online dan media cetak itu menggunakan format apa? Apakah RGBK atau CMYK atau resolusi apa? Oke, terima kasih. Ini memang ada gap ya antara CMYK dan RGB. Karena RGB itu 0 sampai 255, kalau CMYK itu 0 sampai 100. Gapnya adalah karena di RGB adalah warna spektrum cahaya, kalau CMYK adalah warna spektrum dari tinta. Ada gap. Gap kurang lebih 255 itu kita harus deketin. Biasanya yang kita lakukan untuk cetakan itu adalah dengan CMYK, gitu. Lalu untuk di web atau di media sosial dan elektronik monitor itu pakai RGB. Nah, gimana caranya? Biasanya di Photoshop itu kita bisa rubah model warnanya ke CMYK. Lalu yang RGB kita pakai save ya, save 2. Jadi yang RGB kita deketin. Caranya gimana di manipulasi warnanya?
Jadi diselektif warnanya, lalu diimbangkan warnanya ke RGB. Kemungkinan akan lebih gelap antara warna yang di monitor dengan warna di printing. Ya. Lalu printing itu kalau yang cetakannya pakai media offset. Kalau yang printer biasa ini, biasanya dia akan ngeprint monitor. Print screen monitor itu akan dibawa dengan hasilnya di kertas. Kalau yang printer yang biasa ya. Jadi kadang-kala memang untuk yang kita printing untuk biasa, misalkan printing sertifikat pakai kertas printer biasa, biasanya akan lebih gelap, tapi dia tampilan monitornya aja ke bawah. Cuma kalau untuk yang di offset printing, media cetak ya kayak buku dan lain-lain itu memang harus disesuaikan dengan warna monitor, karena dia agak cenderungnya dari RGB ke semika gelap. Yang sering dilakukan adalah mendekatkan warna semika tadi di RGB, karena dia pasti jauh ya gapnya. Yang kedua, untuk resolusi, pada saat kita ngeprint banner itu biasanya si percetakan waktu kita di Photoshop ya kan buka ukuran, lalu ada resolusi, ada semika atau RGB gitu ya, pilihannya waktu new. Itu untuk yang sampai digital itu 50 sampai 100 dpi. Cuma kalau untuk printing kayak di buku, cetak majalah itu 300 dpi. Untuk yang banner-banner di mana di billboard itu sebenarnya dpi-nya kecil. Cuman kan itu udah jauh ya. Kalau lihat dari dekat mungkin agak sedikit low gitu, kelihatannya low. Karena dpi-nya memang kecil. Kenapa dibuat begitu? Karena mesin printing digital kalau pakai resolusinya besar itu bisa 1 hari 1 malam. Tahun 2000 saya lakukan waktu itu karena kita tahunya kan resolusi 300 dpi untuk printing. Dan kalau mesin digital yang kayak jemuran itu ya, itu dengan dpi yang nggak dirubah, lalu 1 hari 1 malam, akhirnya tajam hasilnya, cuma memang lama. Gitu. Nah akhirnya mulailah dibuatnya si dpi itu dikecilin. Makanya kalau kita ngeprint ini yang lama kalau nggak ngantri ya, itu paling cuma 30 menit lah gitu kalau nggak ngantri gitu. Modelnya cukup, kasih ya. Terima kasih ya atas ini ya pertanyaan-pertanyaan yang membangun ya, artinya berdasarkan dari pengalaman dari masing-masing juga akhirnya dapat ini ya pengalaman baru ya dengan caranya langsung, bukan kita sebagai pengguna lagi tapi juga dapat sama orang yang pernah berkecimpung di dunia roti sendiri yang artinya apa? Artinya sudah dibingungkan juga dengan tadi yang sudah dibingungkan. Mungkin itu aja ya, mungkin akan sudah disampaikan. Mungkin nanti hadiahnya gimana? Bu Emi, silakan saya arahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk sesi tanya jawabnya dan moderatornya dengan Bapak Salam Wijayanto. Untuk selanjutnya doa dipimpin oleh Bapak Niko Sarianto untuk ke depan. Baik, semua acara alhamdulillah sudah berjalan dengan amat lancar barokah. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kegiatan ini menjadi kegiatan yang betul-betul memang bermanfaat bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anji matana, Allahumma anji jamatana, Allahumma barik aimatana, Allahumma barik jamatana, Allahumma sur aimatana, Allahumma sur jamatana, Allahumma najina wa ahlina wa aimatana wa jamatana min qawmin dhalimin wa amalin. Allahumma sabbi jamatana ala dinika wa ansurna ala man adana wa asdud wa ta'ataka ala man zalamana. Allahumma azza jamata wa adila fil fatal kafaroh. Allahumma aslih lana fi amatina wa jamatina wa alina wa azwazina wa dzurriyyatina wa amalina wa fi ma razaqtana wa barik lana fi dunya wal akhirah. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafidinal Qur'an wa sunnah fuqaha hafidin barakan hayatun fi dunya wal akhirah. Ya Allah ya Dzal Ikram, ya Allah mudah-mudahan ya Allah
pelatihan pada malam hari ini, yaitu mengenai desain grafis dan perkembangan IoT. Mudah-mudahan Kau berikan semuanya Allah bermanfaat bagi kami semua. Berilah kami semua yang hadir pada hari ini ya Allah kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketabahan, barokah. Berilah kami semua ya Allah ilmu yang bermanfaat untuk kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.